Saya mau tanya, semua kementerian berani buka nggak lembaran APBN-nya? Atau semua kabupaten kota, gubernur, berani buka nggak APBN di website? Punya website semua toh? Semua punya. Lu kenapa nggak buka sampai lembar ketiga? Beli ini berapa duit? Kalau zaman gue gubernur, gue buka. Ya, setelah gue ditutup kan. Artinya ada masalah lu gitu loh. Kenapa sih barang udah dibuka transparan lu mau tutup lagi gitu loh? Pak, tapi kan banyak skemanya yang sering disebutin bahwa ya ada dugaan bahwa memelihara fakir miskin biar beneran jadi lumbung suara aja. Maksudnya pemilu jadi penuh dengan ketakutan subsidinya hilang, ketakutan beasiswa yang mungkin biasa diterima jadi kecabut. Bagaimana demokrasinya bisa jadi adil dan dapat yang oke Pak kalau kayak gitu, Itu yang saya bilang mental penjajah kan. Halo kawan-kawan, kali ini kita kedatangan abang-abangan idola gue kalau marah-marah. Gue kalau bikin konten tuh sering marah-marah dan ini salah satu idola gue, ini marah-marah nih kayak gini nih. Boleh tepuk tangan buat Pak Ahok. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Ahok sudah main-main ke kantor kami yang sempit ini. Terima kasih. Dengar-dengar jauh nih. Kayaknya gue gak marah-marah lagi deh. Dulu, makanya saya ingatnya dulu Pak. Dulu saya tuh tinggal di area Karet Pedurenan Pak. Itu area perang juga tuh sebelum 17 tuh Pak. Itu perang juga panas juga, tapi yang sebentar lagi dirayakan. Sebentar lagi dirayakan bener. Berapa bulan lagi dirayakan. Pak, ini saya izin sambil bawa catatan Pak ya. Saya otaknya emang setara ikan dori Pak. Cepet lupa cepet Pak. Pak, ini saya langsung nanya aja Pak. Saya banyak kebingungan soal ini nih Pak. Bapak kan udah lama jadi pejabat Pak ya. Emang pejabat tuh emang beneran fasilitasnya semuanya harus mewah gitu Pak ya? Kayak dari kendaraannya, dari fasilitas rumah itu korelasi ke pekerjaannya bagaimana itu Pak? Ya itu yang saya selalu bilang kan. Sebetulnya misalnya contoh kayak pejabat. Saya sih lebih suka dapat mentahnya. Daripada sekarang gaji kecil. Iya. Kasih mobil. Dapat rumah. Ya mendingan lu kasih gua harga mobil itu gua beli sendiri punya gua ya nggak? Iya daripada di ini. Misal contoh ya. Yes. Kayak lu kasih rumah dinas. Pegawai segala macam. Itu jangan-jangan sebulannya itu bisa ratusan juta. Iya itu Pak. Ya mendingan kasih ke gua dong. Langsung biar dikelola misalnya kayak sendiri menteri Pak. misalnya gitu ya. Iya. Menteri dikasih operasional mungkin 150 juta gitu ya. Iya. Untuk anak buah. Rumah dinasnya berapa duit? Rehab rumah berapa duit? Iya. Pengawal semua berapa duit? Benar. Mendingan gua kasih dia $1 juta deh. 16 miliar setahun. Atau 1 miliar sebulan lah. Tambah UM. Ya THR 1 miliar lah. 13 miliar kan. Lebihin, iya. Kayak di luar negeri gitu lah. Tapi semua pegawai lu gua gak mau nanggung. Itu urusan lu lah. Masa lu kasih gaji 1 miliar gak bisa kredit rumah, gak bisa kredit mobil? Iya harusnya bisa sih ya Pak. Iya kan? Tapi itu kenapa Pak? Awalnya itu kenapa Pak? Itu namanya tuh negeri ini tuh kadang-kadang ya menurut gua ya. Perkeliruan. Di kampung gua namanya perkeliruan. Sama kita nih kayak kadang-kadang gue pikir ya. Kemarin baru dalam konferensi di partai gua nih. Gue bilang, kalau kalian gak ngurusin orang miskin, cuma mau kaya dong dapat fasilitas, jangan-jangan lu tuh cuma gantiin penjajah lu. Ganti kulit aja Pak ya. Kita ini cuma meneruskan gaya penjajah seperti Republik ini gitu. Ngusir penjajah gara-gara iri doang. Gak kebagian. Iya. Nah, harusnya kan lu ngusir penjajah, lu mesti nolong rakyat pintar dan kaya dong. Masanya kalau lu terlalu pintar terlalu kaya, lu kagak mau milih gua lagi bos. Nah, itu masalah lagi kan. Nah, jadi ini di perkeliruan terjadi nih. Iya, berarti di atas tuh emang pada betah dengan dapat yang mobil-mobil, rumah-rumah mewah gitu, Pak. Iya, memang dia sudah nggak betah ya. Nyolongnya itu loh. Kan kita gini aja kalau kita ngomong fair. Coba kalau mahasiswa atau rakyat Indonesia tuh ngotot nuntut gitu ya. Iya. Kalau ada reformasi jilid 2 nih gitu. Iya misalnya. 98. Ada undang-undang pembuktian terbalik penyelenggaraan negara. Harta penyelenggaraan negara. Iya. Kan ada LHKPN tuh sekarang. Iya. Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Iya. Lu lapor semua dia tulis apa? Hibah. Gue bilang hibah dari nenek lu.
Kau hibah dari orang lain namanya gratifikasi dong. Betul. Nah, kenapa nggak ditangkap? Atau pernah nggak Dirjen Pajak periksa aja tuh laporan ke KPK kerjasama. Pejabat yang hartanya numpuk katanya hibah-hibah. Lu kenain pajak 35%. Kaya lu. Yang ngejar-ngejar rakyat biasa dong pajaknya dong. Iya benar Pak. Lu kenapa nggak kerja pejabat? Kenapa nggak kerja pejabat yang kaya-kaya? Dia bayar pajaknya berapa? Nggak tahu tuh Pak. Dia juga bingung bayar pajaknya. Mobilnya 10 miliar lebih. Misalnya gitu ya. Iya. Kalau bayar pajak 3,5 miliar dong. Misalnya Iya, gitu loh. benar. Nah kenapa nggak berani kejar? Pejabat juga nggak berani lapor. Pakai nama orang kan mobilnya kan. Jadi oknumnya gitu ya. Jadi gue ini perkeliruan yang udah lama. Jadi semua ini kayaknya yang aku paling khawatir tuh ini bukan mau urusin negara. Gantian menjajah tau gak? Iya Pak, iya kan. Ya dong gantian menjajah dong. Abis lu gua, terus kita bagi-bagi. Bener. Lu bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah itu yang celaka nih gue bilang. Itu juga Pak yang berkembang di orang-orang bahwa misalnya ada yang lu ngomong gini lu tanggung jawab ya kan ini podcast lu kan bukan gua kan. Lu yang mancing. Kan Lu yang nanya gua kan. Tadi. Kan orang bilang gua banyak musuh. Saya gua gak pernah ada musuh. Cuma lu naik gua gini musuh menemukan gua. Nah, itu masalahnya. saya mah asis aja Pak. Pak Ahok yang nyundul. Pokoknya lu yang tanggung gua yang jawab. Kan bagi dua. As Ahok anything. Oke, as Ahok anything bener Pak. Tapi itu juga Pak yang saya rasa berkembang di masyarakat maksudnya kepercayaan orang-orang juga udah pada males Pak. Kayak misalnya ada orang-orang yang mengkritisi tentang bagaimana di atas. Lalu ada kesempatan mereka naik. Lalu pada prakteknya nggak segitu berubahnya di orang-orang. Ya, tadi baru aku di seminar di salah satu universitas kan. Orang dari KPK lah dia cerita. Jadi adik-adik mahasiswa ini harus mempertahankan idealisme seperti ini. Karena saya lihat banyak yang dulu aktivis-aktivis yang demo-demo begitu masuk pemerintahan. Kelakuannya mirip juga. Jangan-jangan nanti kalian yang ribut-ribut demo-demo begitu kesempatan naik. Cuma ganti penjajah doang. Tapi itu masalahnya apa Pak? Emang di orangnya doang apa gimana Pak? Ya saya kira sistem kita memang harus diubah. Jadi sebetulnya kalau kita bicara negara ini ngomong serius kita ya. Iya. So waktu konstitusi negara ini dibuat pertama kali. Saya kira Bung Karno dan Bung Hatta udah menyadari gitu loh. Bahwa rakyat kan banyak tertinggal dari pendidikan. Yes. Habis dijajah. Yep. Makanya mereka memberikan kuasa begitu besar pada seorang presiden. Itu intinya. Yep. Untuk apa? Makanya kita lihat undang-undang. Misalnya sekarang 566 atau 560 anggota DPR RI gitu. Yep. Dia nggak bisa bikin undang-undang tanpa bersama pemerintah. Oke. Ini konstitusi. Tapi seorang presiden yang mewakili pemerintah, dia bisa membuat Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tanpa DPR loh. Setahun. Gede kuasanya. Nah artinya apa? Lu mau jadi perwira kolonel atau kombes semua itu mesti tanda tangan sekmilnya presiden. Lu pengen ASN, dapat eselon 1 atau 2 itu mesti tanda tangan, mesti izin dia juga. Oke. Jaksa Agung presiden yang pilih. Kapolri dia yang pilih. Panglima dia panglima tertinggi kok. Yep. Jadi bayangin kita sampai buat konstitusi, presiden itu adalah pemegang panglima tertinggi. Yep. Wakil itu ban serap doang nih, nggak ada bagian ini. Bener. Dia nggak ada bagian, kecuali dia meninggal atau apa ya. Iya. Mungkin wakil doa-doa lo mati lu gitu ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu pikiran. Mungkin aja. Tapi kalau nggak, lu nggak ada porsi. Bener-bener nggak ada. Nggak ada di dalam konstitusi itu tuh nggak ada, karena bisa ribut nih. Nah ini menarik. Nah jadi lalu apa? Sayangnya waktu Bung Karno dia naik, kan terjadi pemberontakan. Iya. Belanda semua nggak terima. Bener, Belanda perang terus ganti dari RIS, dari Perdana Menteri ganti. Akhirnya dia baru deklarasikan dekret yang 5 apa gitu, 5 Mei atau apa saya lupa lah, 1959 ya. Kembali ke Undang Dasar 45. Balik nih. Yes. Nah dia kan ada musyawarah kan. Nah, jadi sebab Bung Karno itu memerintah di tahun 59 itu cuma 3-4 tahun. Dan situasi dunia saat itu perang dingin terjadi. Rusia dengan Amerika nih kan. Dan mereka takut Indonesia jadi komunis dong. Apa ya Bung Karno mulai gerakan KTT non-blok. Kita nggak kemana-mana. Gua nggak mau kemana-mana nih. Yes. Gua berani gitu loh. Sini aja. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya pasti didongkel dong. Benar. Mulai main pemberontakan mana-mana,
mau Permesta apa segala macam lah. Justru Bung Karno itu dia cuma sempat ngurusin Jakarta doang akhirnya. Jadi apa-apa cita-cita dia Trisakti lah, mandiri ekonomi lah, berkuliah budaya macam-macam itu. Lu belum ada kesempatan. Nggak ada kesempatan. Oke. Tiba-tiba diganti oleh Pak Harto. Oke. Pak Harto tentu dengan kontrak yang menguntungkan. Maaf izin sampai 59 berarti emang sangat Iya belum enggak stabil ya? dong. Lalu mereka memainkan seumur hidup karena supaya dia kasih kesempatan kan. Iya. Terus ekonomi buruk. Iya. Karena ekonomi, ya kan namanya kalau lawan kapitalis kan susah dong. Bener. Kita juga belum siap. Baru. Jatuh lah, itu Bung Karno jatuh. Iya. Nah, yang kita hargai dari seorang Bung Karno adalah dia waktu itu beberapa angkatan udara, laut masih di dia loh. Polisi, Brimob, pelopor dukung dia loh. Oke. Kalau dia mau perintahkan perang sama angkatan darat, kan dia ditawarin wawancara, kenapa lu gak mau pergi ke luar negeri? Suruh dia pergi, dia gak mau. Kan kalau dia bikin perang, Itu bisa pecah sebenarnya. Indonesia. Buat apa dia masuk penjara? Buat apa dia susah payah? Makanya dia terima asal Indonesia ini utuh. Itu negarawan. Kan ada sebagian orang mau ngadu domba, mau sara, mau hancur. Nggak apa-apa, Yang penting gue menang. Itu kan sama aja lu kerasukan roh penjajah kan, politik divide et impera. Itu Belandanya itu. Ya, jadi gue bilang setan-setan Belanda masih banyak juga rupanya. Gentayangan. Jadi gentayangan masuk nih. Kurang doa kali ini. Karena ada keserakahan. Kalau keserakahan jadi setan tuh. Iya, Udah kebanyakan. menghalalkan segala cara. Jadi gue lihat situasi itu, sayangnya beberapa presiden itu tidak melakukan. Saya pernah tanya sama Ibu Megawati, Anda punya kesempatan. Ya. Gus Dur punya kesempatan juga waktu itu, kita ngomong fair ya. Mm-mm. Tapi terjadi, ya kan, itu udah melawan konstitusi juga. Sehat jasmani rohani kok. Iya. Kita juga push. Nah, mungkin terjadi apa, saya nggak tahu. Iya. Lalu Megawati naik. Orang menuduh Megawati menjatuhkan Gus Dur. Situasi wakil pasti naik. Nah, saya nggak tahu lah itu internal gimana. Okay. Begitu Megawati naik, kenapa dia nggak lakukan? Waktunya pendek juga. Dia kena krismon. Iya. Semua perusahaan itu macet. Oke. Waktu itu macet kan semua. Nah, dia masih membuat keputusan penting supaya ekonomi ini jalan. Nah, kemudian ganti Pak SBY 10 tahun. Tanda tangan nih ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Disahkan di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Jadi saya perlu diajarin dari profesor di Pancasila tadi. Ternyata itu nggak ada pasalnya. Jadi kalau lu mau membuat peraturan pemerintah, mesti mengacu ke pasal dalam undang-undang. Sedangkan ini nggak ada. Nggak ada. Cuma undang-undangnya gagah doang di depan PBB, tanda tangan. Tapi nggak bisa diapa-apain. Nah, mengatakan kalau ada pejabat penyelenggara negara yang hartanya gelap, boleh disita buat negara. Oke. Nah kalau gitu, kenapa semua pada ribut bikin undang-undang perampasan aset? Sampai kiamat juga nggak akan jadi. Kenapa mesti ada butuh undang-undang perampasan aset? Makanya kan perkeliruan kan. Buktinya ada orang korupsi ditangkap, disita tuh dari KPK asetnya. Iya. Jaksa Agung sita duit banyak, Iya. polisi sita. Iya. Kok nggak ada undang-undang? Udah ada, namanya undang-undang tindak pidana korupsi. Ada undang-undang tindak pidana pencucian uang. Iya. Jadi siapa bilang duit koruptor nggak bisa disita kalau dia korupsi? Bisa sebenarnya. Jadi undang-undang perampasan aset itu untuk apa? Jangan-jangan mau nyita aset kita. Wah, lu punya gedung ini bayar pajak gak lu? Bayar. Jadi yang perlu buktiin harta itu bukan rakyat, Bos. Jadi sebenarnya perangkat untuk memiskinkan orang jahat udah ada. Udah ada. Tapi kalau ada oknum main, deal apa lu? Harta lu nih, lu mau gue laporin atau lu jual ke teman gue murah-murah nih? Kan cilaka kalau gitu. Apa sih susah ngelacak harta orang? Misalnya lu titipin sama pembantu lu ya, titipin ya, punya apartemen gitu mewah. Yap. Gue tinggal cek aja, yang punya apartemen mewah nama siapa aja nih, mobil mewah nama siapa aja nih. Gue tinggal panggil. Lu punya mobil itu mewah, rumah mewah dari mana nih? Bayar pajak lu. Kalau bilang, bukan punya saya, pasti punya bos gue dong. Iya. Tinggal kejar bos tuh yang mana. Jadi sebenarnya itu sangat-sangat possible. Jadi yang dibutuhkan bukan undang-undang perampasan aset untuk ngejar rakyat. Yang dibutuhkan undang-undang ratifikasi konvensi PBB itu di situ jelas pembuktian terbalik harta pejabat. Nah kalau nggak mau gimana? DPR susah nih, semua belasan-belasan persen ini nggak ketemu. Presiden dong bikin perpu. Pak Jokowi bikin perpu cipta kerja, nggak ada kompromi kerja sama orang, dia sikat aja. Iya. Saya mau tanya sama rakyat, tanya sama mahasiswa, tadi gue tes mahasiswa. Kalau presiden mengeluarkan perpu
pembuktian terbalik harta penyelenggaraan negara. Artinya kalau kalian ketemu ada presiden pejabat keluarganya kaya raya, lu lapor ke KPK atau ke jaksa, dia mesti buktiin sendiri kalau nggak sita buat negara. Ada nggak mahasiswa yang akan marah atau demo? Nggak mungkin ada. Nggak mungkin kan? Setuju semua. Ya kalau gitu lu buat aja. Kalau gue presiden gue bikin langsung. Pasti happy semua. Masa bolanya di satu orang doang sih? Memang, karena sekarang kita mau perbaiki negara ini, mau ke partai politik udah susah. Semua tersandera. Kan? Iya. Semua kaya raya kan? Makanya gue bilang gaji kecil. Mana ada mantan pejabat yang miskin? Itulah. Itu kayak udah apa bang? Apa Pak? Kita dipaksa harus terima. Itulah. Ya sama aja kita harus terima penjajah bawa angkut ke negeri Belanda atau ke negeri mana dong, ke Jepang dong. Makanya gue bilang kita ini jangan-jangan pejabat kita ini cuma gantiin posisi penjajah. Kita diadu domba, nggak meritokrasi. Ya kan? Iya kan saya berasa kayak kasar tuh kayak harus nelen. Iya kayak dikencingin di muka nih. Maksudnya kayak kelihatan gajinya cuma berapa tapi kayak buset. Macam mana yang dikencingin? Tempelan. Berarti benar-benar dari tangan satu orang itu yang pemimpin paling atas karena bisa berubah. Makanya saya bilang dari pertama negara ini dirancang. Sadar, gak gampang. Kita ini begitu besar. Iya. Makanya akhirnya mengasih kekuasaan pada satu orang untuk beresin, untuk memimpin. Tapi satu orang ini harus dikontrol oleh partai yang mengusung. Kan itu. Jadi partai politik ditugaskan untuk mendidik rakyat. Untuk mengerti. Betul. Nah, tetapi kalau presiden hanya ikutin partainya, nggak mau lakukan ini, pasti dijatuhin rakyat juga dong. Iya. Karena semua partai kan diciptakan untuk mewujudkan keadilan sosial, merebut kekuasaan. Betul. Tapi merebut kekuasaan ganti penjajah atau benar-benar mau bawa bangsa ini keluar jadi punya keadilan sosial gitu loh. Itu yang masalah sekarang. Ya harapan kita sekarang tinggal satu kalau mau perbaiki negara ini. Presiden atau reformasi jilid 2. Nggak ada pilihan. Kan nggak mungkin kita kayak Nepal juga kan, negara kita besar nggak mungkin. Nah, jadi itu yang makanya itu yang membuat orang merasa aman aja. Lu mau bergerak kayak gimana? Jadi mahasiswa semua terus saya ajarin ini modul demo yang benar, jangan anarkis, jangan bodoh gitu loh. Jangan mau anarkis sampai mana Pak? Batasnya Pak? Ya kalau sampai anarkis pasti bukan mahasiswa. Ada yang nyusup. Dia mahasiswa sadar nih. Jangan mau kalau anarkis. Sekarang kan gampang Anda mau kasih apa-apa. Oknum pejabat pakai buzzer. Anda kan mahasiswa gitu banyak, kalau ngomongin yang benar kan stres juga mereka. Iya. Bisa kita buktiin pakai teknologi bahwa itu buzzer, itu robot. Biar masyarakat tuh sadar gitu loh. Ya, tapi sulit juga Pak, kayak kemarin demo. Jelas udah ada beberapa bukti bahwa ini ada penyusup nih, ada yang masuk nih. Terus apa maksudnya? Tindakan dari situ apa tuh Pak? Memang kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau dia pakai senjata pakai apa. Tapi kita nggak boleh patah semangat terus menyuarakan dong. Misalnya sekarang ada berapa mahasiswa yang masih ngotot ada undang-undang perampasan aset? Masih cukup banyak. Kan dibengkokin gitu loh. Harusnya mahasiswa nuntut dong. Karena nggak butuh perampasan aset. Karena itu sudah ada di undang-undang Tipikor. TPPU. Yang saya butuh kalian nih pejabat. Pembuktian harta terbalik lu. Baru lu jantan lu. Kalau enggak lu laki apa, banci atau apa lu gitu. Kira-kira gitu dong. Mahasiswa harus berani seperti itu. Iya tapi mentoknya di mana Pak? Mahasiswa minta. Ya, minimal terus kan sampaikan. Alam akan dengar. Lu pernah pikir gak Soeharto bisa jatuh? Saya nggak ada di zaman. Zaman itu kan gak pernah pikir loh. Iya. Jadi kita jangan berpikir alam akan bertindak. Kita percaya nih, alam akan bertindak. Situasi dunia akan bertindak. Nggak ada yang bisa sombong. Kita selalu ngomong, jabatan tuh amanah. Amanah artinya apa? Kekuasaan dikasih Tuhan, diambil oleh Tuhan. Lu jangan berkira lu bisa berkuasa seolah-olah lu ngadelin Tuhan gitu loh. Jangan loh, alam akan bertindak. Nah soal kita lihat atau enggak, yang penting kita berdiri menyampaikan kebenaran. Apa itu keadilan? Apa itu kejujuran? Apa itu peri kemanusiaan? Kita sampaikan terus. Apa ini zaman medsos kan? Kita bisa ngomong ini bisa ribuan tahun loh nggak hilang. Kecatat terus. Terus jalan gitu loh. Muter terus. Nah ini menarik. Dunia sekarang udah berubah. Sangat menarik. Ya itu sih menurut saya harapan kita cuma sama seorang presiden.
bisa berubah begitu banyak dari satu orang. Lu bikin partai politik pun nggak bisa. Pengen lu menang berapa persen? Kan rakyat sekarang udah sebagian udah mengatakan, aku udah males. Iya, itu juga saya. Makanya dia seneng. Gue udah males nih. Bagus dong. Emangnya ada waktu pemilu yang golput menang, lalu batal pemilu. Enggak. Makin banyak yang pinter nggak mau, yang penting bego mau dong, kasih duit mau kan? Iya, tapi itu Pak. Iya maksudnya ini yang saya rasain juga ya ngobrol sama teman-teman. Kayak yang kita baca, yang kita lihat itu benar-benar bikin jadi makin enek sama bagus politik gitu, biar Pak. enaknya kan muntah semua sih kan. Kan itu enek. Kalau dari bawah sampai lapisan atas sudah enek, tinggal tunggu pemicu jatuh nih pemerintah. Nah, masalah kalau eneknya jadi melawan bagus, tapi kalau eneknya jadi apatis, Pak. Apatis pun ada gunanya. Pemerintah nggak ada pajak, rasain lu. Lu kalau makin konyol nih, lu nggak ada pajak lagi gimana? Jadi makin undang-undang perampasan aset mau sisa aset orang kali. Lu sita tuh juga terbatas. Lu kalau serakah semua nih, lu sama lu juga berantem lu. Iya. Orang serakah. Iya benar. Beda kalau kita sama-sama tujuan mau perbaiki negara ini. Kita nggak mungkin berantem. Tapi kalau kita tujuan sama-sama mau merampok negara ini, cepat atau lambat kita berantem. Pasti. Jadi nggak usah terlalu kecewa. Yang paling takut itu kita jadi kecewa terus nggak peduli gitu ya. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Alam akan bekerja. Misalnya contoh, lo tau Prof. Ferry dong? Dia ngomong gini, masuk akal pikiran dia. Gimana supaya ekonomi bisa gerak di Indonesia ini? Ya pajak penghasilan diturunin dong, jadi 10%. PPN mungkin turun ke 5%. Hasilnya semua orang kan usaha dong, pinjam bank. Cuma akibatnya apa? Penghasilan pemerintah jatuh. Iya. Nggak apa-apa. Kalau lu markup pengadaan, saya mau tanya, semua kementerian berani buka nggak lembaran APBN-nya? Atau semua kabupaten kota, gubernur, berani buka nggak APBN di website? Punya website semua toh? Semua punya. Lu kenapa nggak buka sampai lembar ketiga? Beli ini berapa duit? Kalau zaman gue gubernur, gue buka. Ya, setelah gue ditutup kan. Artinya ada masalah lu gitu loh. Kenapa sih barang udah dibuka transparan lu mau tutup lagi gitu loh? Pak, tapi kan berarti case-nya kompak, Pak. Tadi Pak Ahok sendiri mention dari kementerian, lalu gubernur di mana, wali kota mana, kompak semuanya. Itu Pak. bukan kompak. Karena semua ini saling menyerupai. Dia nggak tahu lagi mana yang benar. Dianggap kalau mau jadi pejabat ya harus begitu. Untuk mempertahankan kekuasaan. Makanya di situ kan fungsi mahasiswa, fungsi orang punya nurani. Untuk terus menyuarakan. Untuk menyuarakan sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu pemret dikunci selesai. Lu ambil HP lu cuap-cuap ngomong udah jadi viral kok. Sekarang nggak bisa direm. Kecuali di negara Cina kali lu dikontrol lu kan. Nggak bisa direm kok. Lu Ya, bisa ngomong. Siapa tahu kita ada masanya ke situ nanti, Pak. Ya coba aja kalau dia berani. Lain lagi ceritanya. Lain lagi ceritanya. Lagi, Pak ya. Percaya lah, nggak gampang. Ini Indonesia kok gitu luas. Oke. Belum lagi orang Indonesia di luar negeri. Iya. Mau OC semua. Wah, diaspora. Dan sekarang nggak bisa lagi kayak dulu. Kalau ada oknum pejabat berpikir mau lakukan cara lama, dia itu orang tuh nggak sadar. Sekarang semua orang punya HP. Semua orang bisa saling ngomong. Kau dulu bisa, karena nggak ada HP kan. Bisa tuh ya, berita bisa diatur kan. Sekarang nggak bisa. Ya, tapi kayak gini, Pak Ahok jelas punya posisi. Maksudnya bicara dari pengalaman. Lalu kayak gini direkam, lalu disebarkan. Oke lah, tersebar. Terus apa yang akan bisa mengubah itu jadi si transparansi makin kencang itu, Pak? Ya minimal orang berani menyuarakan kebenaran. Dan orang tahu mana yang benar. Itu dulu. Karena sekarang kita nggak tahu nih. Ada oknum influencer dibayar. Iya. Untuk ngomongin sesuatu dibayar. Betul. Lu punya 200.000 pengikutnya bisa dapat duit lu. Untuk ngomong kementerian AB seolah-olah itu hebat gitu loh. Tapi fungsi kita tuh sampaikan ini lo yang benar gitu loh. Ya dong, ini yang benar tuh kayak gini. Kayak kan dulu kan orang ngomong soal undang-undang perampasan aset. Nah, gua keluar ngomong kan, yang dibuktikan bukan itu bos. Pembuktian terbalik harta pejabat. Baru itu bisa gampang kontrolnya. Maaf, Pak, tapi itu pembuktian terbalik udah ada sebenarnya. Udah ada di Pak SBY udah tanda tangan. Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, lu cari aja undang-undang itu. Itu ada prinsip illicit enrichment. Itu sekarang udah 300-an negara tanda tangan di PBB. Gagah. Penyelenggaraan negara kalau tidak
terbukti harta dari mana bisa sita buat negara. Lalu berani bikin dalam pasal yang jelas nggak? Atau dalam PP nggak? Kalau nggak jelas bikinnya Perpu. Aku bilang, kalau presiden berani bikin Perpu ini, saya mau tunjukkan pada kalian bahwa kami ini serius berantas korupsi. Gitu ya. Kami serius nih. Mulai hari ini saya akan tanda tangan Perpu. Kalian berhak periksa semua harta pejabat. Dan saya kasih pengampunan buat yang masih jadi pejabat. Lu kalau takut diperiksa, mundur. Yang mau jadi pejabat banyak, bos. Oh iya. Lu kira-kira percaya nggak sama presiden kalau gitu? Percaya. Nah, sekarang dia harus lakukan. Ya Pak Presiden kalau dengar, kata Bentang Emon, percaya. Soalnya terakhir saya dengarnya, gitu kan? dengarnya Pak Presiden justru menghimbau yang masih korupsi udahlah jangan korupsi gitu. Gue nggak tahu. Oh, himbau mah susah juga lah. Sama aja waktu gue muda, itu yang cewek gue naksir menghimbau gue jangan ke rumahnya. Gue culik dari belakang, bos. Himbau doang kok. Menghimbau doang. Gimana? Berarti itu kan Pak Ahok udah jelentrehin caranya. Berarti bila mana satu ketika Pak Ahok ada di posisi presiden, langsung itu Pak. Ya, kayaknya gue gimana mau jadi presiden, jadi gubernur aja pada demo berjilid-jilid. Makanya kan pakai bila mana Pak. Ini alam mendengar. Tapi Pak. minimal alam mendengar. Tiap tahun kasus gue diperingatin. Wah. Lu kalau peringatan orang ingatnya Ahok, bos. Bener. Wah, kan jalan-jalan ke Monas, Pak Ahok. Orang lama-lama nggak ingat ulang tahun gue nih, ingatnya. Setara Halloween, Pak Ahok. Iya dong. Bener. Iya, lumayan kan? Lumayan. Nanti mungkin lain kali, mungkin generasi berikutnya pas tanggal itu akan pakai topeng-topeng Ahok nih. Iya, masih sebenarnya agak-agak bingung juga kayak. Saya nggak tahu lah dalam pemerintahan tuh kayak gimana. Cuma mungkin agak ada miripnya di luar pemerintahan kayak ada peraturan. Saya mencoba ngikutin kayak misalnya saya bikin show. Pajak 6 juta. Tapi banyak yang bayar pajak 2 juta dan aman aja. Lalu saya ini berdiri buat apa 6 juta nih? Ngapain saya bayar 6 juta? Gitu. Itu yang membuat banyak industri itu bangkrut. Saya udah omongin ini waktu saya dalam tahanan. Singapura bisa maju. Lee Kuan Yew pertama nggak bangun angkatan bersenjata. Dia malah datang ke Inggris kira-kira kalau nggak salah gitu ya. Gue masuk Commonwealth deh. Gue minta perlindungan lu orang aja deh. Commonwealth deh. Ada Malaysia, ada Australia gitu dah. Pakai vendor aja gitu Pak ya. Nah, ya kira-kira gitu dah. Apa yang dia bangun? Custom, bea cukai. Jangan sampai barang luar itu merusak industri di dalam. Ya. Nah sekarang sama. Lu coba belanja barang. Dari Shenzhen bisa kirim tuh belanja online. Iya. Makanya begitu kirim pakai kontainer langsung bagi lagi Tanjung Priok. Lu kebayang nggak dia bayar pajak nggak? Nggak. Sementara pabrik-pabrik belum lagi oknum LSM minta, oknum aparat minta, semua acara minta. Tiap bulan ada. Belum lagi oknum RT/RW minta. Jadi kosnya tinggi nih. Iya. Ditambah lagi orang nyelundup tuh, bayar per kontainer. Mungkin 15 juta atau berapa juta. Makanya semua produk yang kecil-kecil, gue udah bilang. Itu gue udah bilang dalam tahanan, itu udah 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Pasti bangkrut. Terjadi itu industri kita pada tutup. Jadi lo mesti jaga itu. Ini ibarat tuh kalau Kementerian Keuangan ya. Dia ada 2 pintu nih. Kalau jaga air ya. Iya. Namanya pajak, itu sekat di dalam bak air. Oke. Kalau bea cukai, sekat luar bak air dengan air laut ini. Kira-kira gitu loh. Nah kalau lu disuruh pilih, lu mana lebih penting? Yang air laut dong. Kalau ini bocor-bocor kan masih di dalam. Iya. Kan? Nah itu yang membuat orang nggak mau bangun industri. Gue gimana bisa bersaing sama yang nyelundup? Contoh, lu ekspor pun, lu masuk barang, diperiksa mati-matian, ditahan aja mati lu ekspor. Sementara orang yang nyelundup, bayar pakai forwarder atau pakai jasa apa, langsung keluar itu barang. Iya. Pabrik lu bisa bangkrut. BUMN aja masih pakai jasa gituan tuh keluarin barang. Kenapa bea cukai? Saya dulu bilang, saya mau jadi dirjen bea cukai. Kalau mau kasih saya kerjaan. Untuk apa? Saya akan bikin gini. Lu punya pabrik ya? Ekspor ya? Gue akan bilang begini. Gue gak akan periksa lu. Oke. Gue gak akan periksa lu. Oke. Lu lapor sendiri. Lu barang ekspor kan? Keluar sana. Tapi tanda tangan satu pernyataan. Bahwa? Kalau lu ternyata nipu pajak gue nih untuk impor gitu. Gue sita semua barang lu dan gue tuduh lu nipu gue. Pasar penipuan nih. Kalau produsen yang asli dikasih karpet merah, nggak mungkin dia mau dia ekspor lagi kok.
Yang jadi kesel kan gini, gue bayar dia kagak bayar. Iya. Gue gimana mau bersaing sama dia? Iya. Lu kalau sama-sama bayar, gue gak takut kok, pedagang kok. Gue industrialis kok. Kenapa gue takut sama lu? Yang gue takut kan yang kenal pejabat. Benar. Sama kayak kita ngomong impor bahan makanan. Dia bicara badan pangan. Kenapa pangan di Indonesia gitu mahal? Padahal kacang kedelai, daging di Amerika di mana-mana murah. Apa ini lu mau beli jeroan di luar nggak ada yang mau beli? Ada harganya. Murah tuh. Kenapa kita nggak bisa masuk? Pakai kuota. Iya. Alasan lindungi peternak. Itu. Peternak kita ada berapa banyak sih? Nah, terus gue bilang, gue usul. Aku sih bukan tukang kritik, nggak ada usulan ya. Gue ada usulan dan lu boleh nantang pemikiran gue kalau gue salah. Gue bilang, kalau gue jadi badan pangan kasih kuasa impor. Semua orang boleh impor apapun makanan. Tanpa ada kuota. Semua orang? Siapapun boleh. Asal lu punya gudang. Oke. Lu punya gudang nih. Iya. Lu mau kirim jagung apa boleh bebas. Tapi setiap barang yang lu impor, 20% punya pemerintah. Oke. Udah, lu 5-6 orang mau 100 orang. Lu kalau nggak punya gudang, lu nggak profesional, lu mau bersaing nggak sama orang? Nggak berani. Iya. Tapi kalau pakai kuota, lu kenal gua pejabat, gua kasih lu kuota nih. Ya lu bego juga lu jual-jual kuota ke orang yang impor. Iya. Ya dong, BUMN dikasih tugas. BUMD dikasih tugas. Dia jual ke pengusaha lain. Kan ketangkep banyak nih yang kasus sapi, kasus apa. Betul. Nah coba, kalau nggak ada kuota, yang nggak bisa kerja berani impor nggak? Nggak berani. Yang pedagang berani. Yang jagoan impor dong. Iya. Nah, terus kan pedagang kita anggap suuzon nih, suuzon. Semua pedagang kompak nih, kita kerjain pemerintah. Walaupun kita impor murah, kita yang impor, kita yang gede ini, kita oligarki, kita jual mahal-mahal. Kita kompak. Gitu dong. Iya. Nah, lu kalau mau lakuin itu jual mahal nih. Oke bos, kan barang gua ada titip di gudang lu, tanpa bayar sewa nih. Iya, 20% itu. Lu tolong bayar harga yang lu jual, gua butuh. Gua butuh cash. Gua minta mentahnya. Lu mati gak lu? Iya dong. Kan ini barang cuma 10 perak nih. Iya. Lu mau ngerjain gua. 1000 Lu bilang gitu. jual 100 lah gitu loh. Iya. Ya gua langsung seneng. 100 nih, bener nih. Tapi barang gua dulu, sini bayar. Bayar barang gua. Oke. Kita buat perjanjian. Nggak mungkin dong. Nah hasilnya apa? Nah sekarang tinggal petani yang jadi masalah. Pupuk, obat, benih. Itu dipegang Badan Pangan dong. Atau Kementerian Pertanian diubah jadi Kementerian Pangan. Yang nanganin nih. Dia pegang. Petani. Nggak usah kasih pupuk. Terlambat pupuk. Ada oknum bisa jual pupuk kok. Iya. Nggak ada barang subsidi. Lu beli aja di luar. Kalau lu beli di luar, swasta bisa masuk loh. Harganya sesuai swasta ya, dong. nggak apa-apa. Jangan-jangan pupuk swasta lebih bagus dari pupuk pemerintah. Setuju. Kadang-kadang. Iya dong. Nah sekarang jadi masalah, jadi mahal nih. Hukum Iya. pasar nih. Kan kita subsidi juga. Ya gampang. Waktu lu masukin produk lu, gue Badan Pangan, dengan ada jatah 20%, gue beli plus subsidi pupuk punya harga. Jadi lu yang tanam sedikit, lu nggak mungkin menang nanam jagung sama orang Amerika lah. Lu nanam lebih mahal, jual ke gua. Gua bayar lu mahal. Kan gua udah untung dapat 20%. Dari situ. Nah, sama juga kayak subsidi misalnya LPG atau BBM. LPG yang kita pakai 97% itu LPG 12 kilo. Belum lagi beli yang 3 kilo cuma 2,7 kilo. Orang ribut. Iya. Terus mau beli di mana? Hanya Pertamina sama SPBE yang jualan. Dia kalau oknum yang nyolong 10% kayaknya minta ampun tuh. Masyarakat terpaksa terima dong. Coba kalau nggak ada barang subsidi gas. Swasta laku nggak gas-gasnya? Pasti laku. Nah lu gimana orang miskin mau pakai gas? Ya gampang. Sekarang semua orang punya HP, voucher digital. Lu begitu beli gas, gue langsung balikin lu duit, pakai voucher digital, tapi sebulan berlakunya. Kalau lu kagak beli lagi, berarti lu nggak masak dong. Iya. Angus, duitnya balik ke pemerintah. Atau lu sekalian deh, PLTU lu kan udah bakar batu bara nih. Yang 50 watt, kan subsidi nggak bisa masak air. Iya. Lu coba naikin 1300 watt. Orang kaya nggak bisa juga, satu AC jatuh toh. Iya. 1300 watt subsidi. Orang nggak pakai gas, masak super mie, masak apa, masak nasi pakai listrik gua. Masak air pakai listrik, ngapain gua pakai gas? Mau nenteng-nenteng tabung bahaya. Iya. Jadi sesuatu sama juga BBM. Lu tinggal tentuin aja.
Lalu bagaimana menentukan orang berhak dapat subsidi? Gampang juga. Lu tinggal umumkan. Lu kalau penghasilan dalam satu rumah tangga lu tidak lebih dari 1 kali UMP. Atau kasih 2 kali UMP deh. Itu udah enak tuh ya. 2 kali UMP nih. Iya. Gue kasih lu voucher digital itu. Lu lapor. Tapi buat perjanjian lu. Kalau lu bohong, lu mesti balikin 10 kali atau gue pidana lu nipu. Lu tiap 3 bulan lapor. Penghasilan lu udah naik apa turun. Hemat duit banyak. Nggak perlu impor, nggak habisin devisa. Nah, BBM sama juga dong. Tinggal tentukan mobil yang 5 tahun ke bawah nggak ada subsidi misalnya. Masih baru dong. Atau 3 tahun. Atau cc kecil dapat subsidi. Subsidi gimana? Di pasaran POM cuma jual Pertamax Turbo sama Dexrite. Supaya simpannya lebih gampang, nggak macam-macam. Nggak polusi, nggak ada Pertalite, nggak ada polusi, nggak ada yang campur-campur nafta supaya turunin mutu. Tinggal beli dong dari luar negeri kan? Iya. Udah, apa yang mau lakukan? Lo habis isi minyak, gue kasih balikin voucher digital. Sebulan tuh kagak ngisi, berarti lu kagak jalan mobil lu kan? Iya, nggak kepake. Balikin lagi. Kalau sekarang oknum bisa jual ke industri, SPBU pada ngantri, kosong, masuk ke industri. Duit siapa yang dicolong? Banyak jadi Lamborghini tuh mau nyolong. Tapi kan awalnya kuota impor dibikin kan emang buat itu kan atas nama rakyat kan. Itu Pak. Makanya sekarang aku coba, Anda bikin aja forum grup diskusi. Ide saya itu. Kita duduk aja. Mana lebih menguntungkan kan? Iya, jadi ide yang ini nggak akan ada kemungkinan digunakan kayak kuota impor awal. Bisa disalahgunakan untuk kepentingan. Ya, baik lagi ke presiden. Anda mau atau enggak? Banyak cara kok sebetulnya mau selesaikan masalah ini. Lu mau atau enggak? Misal contoh, kalau kita di rumah lagi bokek nih, bulanan nih, lu lakuin apa? Ya hemat dong. Iya benar. Tadi beli air kemasan, sekarang masak air keran, kira-kira itu. Benar. Nah, kan gue tanya, ini katanya duit lagi susah nih. Pemerintah ini ada tunjukin penghematan nggak? Efisiensi sih saya sering dengar ada Mana efisiensi. Lu lihat akhir tahun pada hantam semua ke hotel kemana-mana. Itu kan efisiensi. Lu penyerapan anggaran juga jangan perkeliruan. Ini kan nggak dulu ada wawancara gue, ada pengamat. Gue sikat gue sebel banget. Acara Nana nih, gue inget banget. Ini Pak Ahok ini serapan anggarannya begitu kecil. Dana udah disiapin. Siapin itu kan. Kan gue baru masuk kan, anggaran udah disusun dong. Begitu gue pada markup nih. Gue kunci nggak boleh pakai. Iya nggak keserap nggak apa-apa. Pakai tahun depan dong. Emangnya nggak keserap langsung nguap itu duit kan gampang kan. Jadi kayak gini dong. Kita kalau di rumah nih ya. Lu punya duit. Lu panggil pembantu lu semua. Habisin duit gua, habisin. Tahun depan enggak dong. Ya gua simpan. Bener. Lu belanja nggak bener. Bila perlu anak pun gua bilang, itu sepatu jangan beli dulu ya. Ini mainan jangan beli dulu ya. Ini masih bagus ya. Emang duitnya sisa. Lalu kita emang buang tuh duit. Enggak kan. Pemerintah juga sama. Ngapain lu pengadaan mobil lagi gitu loh. Kalau gue tinggal umumin. Udah kasih lu mentah aja. Lu yang kredit sendiri mobil lu. Lu yang rawat sendiri. Gak mau ya udah. Lu mau duit atau mau mobil. Gue jamin banyak orang mau duit. Mau duit ya. Iya dong. Iyalah. Ngapain? Gue naik. Iya dong. Ngapain gue pusing. Gue hitung. Lebih murah gue naik. Ya kan? Jadi sebenarnya nggak susah kalau lu niat ya. Iya Pak, maksudnya secara jawaban teori harusnya kayak gimana kan kayak sering ada jawabannya kan Pak? Nggak juga, mereka suka perkeliruan itu yang gue lihat. Diarahin dibelok gitu Pak. Bisa subsidi kita suruh stop subsidi nih. Yes. Pasti ada yang dibayar demo. Menolak subsidi dicabut. Yang pada pakai jas mahasiswa tapi kegedean. Padahal dia nggak tahu bahwa yang nikmatin barang subsidi itu bukan dia, oknum. Memang kita tuh suka pencitraan dibodohin gitu loh. Sama kayak gini lah, gue cerita waktu ke Jakarta dulu. Harga sapi naik. Diperintah dari pusat operasi pasar daging sapi. Wah, dengan penuh semangat. Dulu kan gue gak ngerti juga kan. Berapa anggarannya? 200 ton. Kirim ke pasar. Dalam hitungan jam, ludes. Wah, bagus nih, banyak yang beli nih berarti. Siapa yang beli? Siapa yang bagi? Kita udah bagi kartunya Pak. Kartu bisa dijual. Lu kalau pegang kartu daging, jadi 50.000. Lu kagak punya duit nih. Orang restoran mau beli 75.000. Pasaran sapi lagi 125.000 nih. Pasti lu kasih. Lu jual nggak? Jual lah.
Jadi ngantin. Bikin pakai kartu, gue bilang. Pakai bank, biar jelas. Wah, berbulan-bulan kagak keluar tuh. Pada semua. Kan bisa hilang rezeki dong. Ayo gue pikir-pikir, gue ketemu caranya. Semua namanya operasi pasar daging, stop. Nggak ada lagi. Oke. Wah, nanti bisa naik. Wah, pada ribut bisa demo nih. Gampang. Hukum ekonomi dong. Permintaan dan penawaran. Apa gue lakukan? DKI punya kalau nggak salah 900.000 anak pemegang kartu Jakarta Pintar. Iya. Sekolah gitu. Ada saya dapat tuh, Pak. Nah, langsung gue umumin. Yang punya kartu Jakarta Pintar boleh beli daging sapi di pasar-pasar Pemda atau yang ditunjuk hanya 45.000 sekilo. Satu anak 1 kilo. Langsung kebutuhan sapi. Namanya rumah tangga pasti punya anak terima KJP dong kalau ekonomi nggak cukup kan? Iya. Dia punya kakek, punya nenek juga kan? Berarti bisa dapat. Tahu nggak berapa ton lakunya? Berarti gue mesti nyiapkan 900 ton dong. Yes. Kan logika gitu kan? Tahu nggak berapa lakunya? Berapa? 200 tonnya susah jual sebulan. Orang miskin nggak punya duit. Kan tadi dong kayak kita penghematan dong. Kalau nggak ada duit masa suruh anak lu beli sapi? Benar. Kan logika gitu kan? 200 ton. Lalu makan apa? Oh kita turunin ayam. Beli ayam. Ayam berapa seekor? 9.000. Oke. Udah frozen, udah dipotong nih. Dharma Jaya tuh kita suruh. 900 ton juga dong tiap bulan sediakan. Tahu laku berapa? Berapa? 300 ton. Gak ada duit orang. Oke. Kalau nggak ada duit gimana? Masa makan ayam terus? Maksudnya paksain. Kalau nggak ada duit nggak mungkin makan ayam dong. Oh kalau gitu turun. Telur, gua tahu. Telur berapa? 8.000 sekilo. Oke. Laku berapa? 900 ton. Enggak juga, 600. Kalau nggak salah kira-kira angkanya kira-kira lebih kurang lah. Aku lupa, itu 600 gitu. Wah, kok itu yang lain makan apa dong? Ada yang sapi nggak bisa, ayam dong. Ayam terus telur dong. Habis itu nggak? Cek ke rumah kampung. Wah, rupa itu mie instan, rasa sapi, rasa ayam, rasa telur. Makanya anak bisa stunting. Betul. Nah jadi kalau mau nolong orang itu nggak susah. Dari situ saya bisa tahu nih, orang ini nggak mampu. Nggak bisa bohong dong. Iya. Terus aku suruh guru-guru. Yang berhak dapat KJP, lu liatin di sekolah. Datang diantar mobil apa enggak? Pakai HP bagus atau enggak? Terus dia di kantin belanja berapa duit. Makanya saya waktu itu dorong kantin belanja non tunai. Kita bisa ada diskon, ada apa dong? Tentu belum jalan semua. Udah keburu masuk kuliah gua. Itu. Jadi suatu banyak sekali bisa kita jadikan model. Gua bilang sama Mendagri, pengadaan banyak markup, contoh Jakarta, bikin e-katalog, bisa hemat. Kinerja gaji bisa gede. Coba tanya sama ASN. Kemarin gue ke Singapura ketemu satu suami istri. Aku gak kenal dia tuh gak. Pakai jilbab. Tuh, salaman. Pak, saya mau foto pak. Kenapa? Saya terima kasih pak. Ibu saya itu single parent. Kami ada 3 apa 4 anak. Kerja ASN di Jakarta. Berkat sistem bapak, orang jujur kayak ibu saya itu bisa cukup hidupin kami semua sampai kuliah. Karena pangkat paling rendah bisa 8 juta, 9 juta sebulan. Lo S2 tuh bisa sampai dulu, kayak wali kota bisa 75 juta loh. Jadi kita bisa. Dari mana duitnya? Ya gue potong anggaran. Marahlah oknum DPRD kan, ngatain gue macam gitu kan. Anjing juga bagus ya gak? Gak bisa gigit orang ya gak? Iya benar. Tiap hari macan sirkus. Nah, ditontonin doang. Iya, mendingan jadi anjing mesti berani gigit tuh. Berarti bisa itu pasti benar. Soalnya di saya itu masih ada kesan bahwa ya udah perubahan emang harusnya lambat-lambat karena melibatkan banyak orang dan Jakarta juga jalan. Percaya sama gue lah, yang udah korup-korupnya udah kaya-kaya tuh disingkirin juga nggak apa-apa. Ada yang lebih ekstrim lagi gitu nggak? Kalau yang tua-tua nggak mau berubah nih, kayak gue dulu kan Jakarta gini, gue singkirin, nggak ada jabatan, duduk aja situ, tempat gaji. Lebih baik gue gaji lu tiap bulan. Asal lu nggak punya kuasa nyolong duit. Hemat banyak. Lebih hemat ngegaji nggak kerja. Iya, gampang kok. Jadi suruh ASN yang nggak mau ini, gue gaji lu duduk aja situ, baca koran. Bila perlu lu belajar AI tuh, pakai itu notebook LM tuh, bikin analisa kasih gue tiap hari selembar. Duduk situ baik-baik, cari berita lu. Lebih berguna nggak ada. Dan gue kira dia lebih kena stroke lebih cepat.
Kalau oknum yang punya simpanan, nggak ada simpanan punya duit lu. Iya, betul. Punya piaraan lu mati lu. Pusing tuh. Gaji doang, gaji utama udah ambil bini lu lagi kan. Iya, udah. Uang nakal lu kan nggak ada lagi lu. Itu kan. Lu bisa stroke lu. Gini gampang tau nggak? Udah lu ribut nih, tukang nyolong nih. Udah gue gaji lu tiap bulan. Tapi nggak ada tunjangan semua tau. Iya. Nggak ada lagi honor-honor itu ini kan. Nggak bisa lagi pengadaan, nggak bisa lagi ketemu orang, nggak ada kuasa. Siapa mau kasih lu duit kalau nggak ada kuasa tanda tangan? Nggak ada yang ramah. Udah, situ baca koran itulah. Lu hobinya apa? Pedal. Gue bikin pedal, pak pikpok situ lah lebih sehat lu. Jadi berarti apa yang susah sih kalau lu berani? iya. Makanya gue bilang, yang kita khawatirkan lu macan tapi macan sirkus bos. Tapi kan kalau kayak gini berarti spesialis satu periode itu Pak. Gitu. Belum tentu. Hah? Belum tentu, tergantung rakyatnya. Tapi musuhnya banyak nanti ini rakyat. Lu percaya sama gue lah, yang pengen perubahan lebih banyak. Lu kira di dalam TNI Polri, di dalam ASN gak ada orang jujur? Kalau sampai banyak. Bukti zaman Pak Harto, berbalik kok. Tentara, polisi semua dukung rakyat. Yang penting rakyatnya mau bergerak gak kalau udah makin keterlaluan gitu loh. Itu yang jadi masalah kan. Iya. Nah kalau gak bergerak gimana? Ya berdoalah. Hidup ini kan ada Tuhan, kan ada alam toh. Kan baik lagi kata amanah kan. Benar, serahkan. Nah, yang penting kita sehat. Yang penting udah usaha. Sehat, udah usaha. Daripada lu gak ngomong kan kayak kilo kan. Bener, kayak gak keluar di sini. Jantung kan, lu ngomong aja. Yang penting lu yang tanggung, gue yang jawab. Bagi dua. Fair kan? Fair ya udah. Yang lebih muda yang tanggung dong, lebih berat kan. Yang dua jawab doang. Pak, tapi kan banyak skemanya yang sering disebutin bahwa ya ada dugaan bahwa memelihara fakir miskin biar beneran jadi lumbung suara aja. Maksudnya pemilu jadi penuh dengan ketakutan subsidinya hilang, ketakutan beasiswa yang mungkin biasa diterima jadi kecabut. Bagaimana demokrasinya bisa jadi adil dan dapat yang oke Pak kalau kayak gitu? Itu Pak, yang saya bilang mental penjajah kan. Tapi saya mau tanya, ini kan pakai logika nih. Oke. Waktu penjajah jajah kita lebih nggak punya yang sekolah. Dan nggak punya sarana media sosial. Nggak ada sarana komunikasi. Nggak ada senjata. Nggak ada senjata nulis berita loh. Kok penjajah bisa kita usir? Kan gitu logika kan? Kenapa? Kalau lu neken orang terlalu bawah, anjing pun lu tekan sampai tembok, dia balik gigit lu loh. Hati-hati loh. Terus orang lu kasih terus bantuan nih. Kayak lu kasih minum nih. Begitu gulanya lu kurangin setengah sendok saja, udah nggak manis, udah gigit lu. Aku pengalaman berpolitik kayak gini nih. Lawan saya tuh bagi sapi terus. Gua nggak ada bagi, nggak ada duit, gua bilang. Gua kerja buat lu kok. Kok gua ngeluarin duit? Gua kasih duit, lu yang mesti bayar gua. Gitu. Kalau gua kampanye tuh sombong, fight like Ahok gitu kan. Karena emang niat kerja gitu Pak. Gua ngomong gitu kan. Karena berani gitu. Lu tau apa aja? Kenapa gua bisa terpilih? Karena tukang bagi kan daging khas mau dia ambil dia sendiri. Bagi ke keluarganya. Jadi yang gak kebagian, lu dapat semua punya lu ya, kita gak kebagian ya. Kok juga tahu lu bagi-bagi juga duit korupsi, bisa kayak gitu loh. Jadi lu percaya sama aku lah. Lu kalau didik rakyat dengan kasih sesuatu, lu piara macan kurang kenyang dikit dimakan loh. Lu kan nggak mungkin. Lu gimana mau nyogok orang terus? Kalau ekonomi tambah kacau balau, pajak tambah susah diterima. Sekarang aja jatuh tempo hutang tau nggak berapa tahun ini? 800 triliun. Tahun ini? Iya. Sisanya sebulan lagi dong. Ya nggak tahu caranya, dia negosiasi tambah bunga lagi lah. Cucuk berikutnya. Bagaimana kenapa nggak mau bikin sistem aja? Kan tanah air semua milik negara nih. Udah semua tambang segala macam. Begitu lu angkut, gue kayak orang kampung gue aja. Lu produksi emas 1000 ton, 200 kilo punya gua. Mau gua ambil boleh. Mau gua nggak ambil, lu beli juga boleh, gue tentuin harganya. Sama kayak lifting minyak. Ini udah gitu aja Pak. Wah kalau gitu kaya negara. Nggak usah pemerintah duduk aja kita bagi-bagi duit. Siapapun mau nambang, hasil lu berapa, 20% kasih kita. Tapi kan nanti ada isu, wah nggak nasionalis nih. Ya itu yang lucu, perkeliruan gue bilang kan. Kita ambil alih Caltech. Ambil kembali dari asing. Wah, sejak kapan diambil dari asing? Itu dari sebelum kita merdeka udah asing yang temukan tuh minyak kok. Atau bisa contoh Freeport ya, kasih contoh gini ya, kasih contoh Freeport nih. Udah 51%. Kalau gue bilang, lu ngerti ya kalau kita dalam bisnis ya,
Kemarin ini teman gue baru cerita ada temannya akuisisi tambang. Terus dia bilang, kita nggak jadi akuisisi. Kita cuma akuisisi operasional. Oke. Loh, kenapa? Kasih dia fee. So kalau akuisisi tambang, berarti kewajiban hutangnya ngaco-ngaco dia gue ikut tanggung jawab. Ini swasta punya pemikiran dong. Sekarang sama nih, Freeport punya kewajiban bikin smelter. Punya kewajiban lingkungan. Lu beli sahamnya pakai minjam duit 51%. Lu tahu artinya apa? Berarti kewajiban bikin smelter, lu mesti keluar duit 51% dong. Masa sih, Pak? Itu kan sekarang gini nih. Kalau kita ngomong join nih. Join ya. Iya, tangkap. Ya sederhana loh. Kalau tadi gue cuma kesini jadi narasumber, gue kan gak ikut bayar listrik sama lu kan. Tapi kalau kita bilang join nih, iya, Pak Ahok, lu listrik 10 juta, gue 51% ya, gue keluar 5,1 juta bos. Iya dong. Ya. Lu paham gak nih? Lalu itu dianggap kehebatan bangsa ini gitu. Mengambil. Yang ada saham yang asing yang naik dong. Karena bebannya sekarang dibagi oleh negara Indonesia 51%. Nah ini perkeliruan namanya. Kalau gua nih, gua akan bilang begini. Izin lu mau jatuh tempo nih. Gua habis ini, gua gak mau tahu lu. Kewajiban smelter lu kerjain, lingkungan lu kerjain, atau lu keluar udah ada perjanjian nih. Wajiban lu mesti tahan berapa triliun, berapa dulu beresin. Terus, gue sekarang jadi orang kampung yang bego aja kayak kampung si Ahok lah. Orang bego aja udah gak sekolah. Pokoknya lu bisa dapetin emas 100, 20 punya gue. Dapat nikel 100, 20 punya gue. Terserah lu mau ngomong apa, tembaga terserah lu lah. Pokoknya 20 punya gue. Terus dia bilang, gue gak mau. Oke lu gak mau, gue tender. Dunia, siapa yang mau? Ini gue mau dagang nih. Pasti banyak. Semua izin gue kasih ke lu, kerja sampai kiamat, gak apa-apa. Tapi semua hasil lu keluar, barang lu tuh 20% punya gue. Dan tiap bulan gue akan keluarin surat edaran. Bahwa harga emas menurut versi gue tuh sekian. Harga tembaga sekian, batu bara sekian, nikel sekian. Kalau gue gak sempat ngangkut, ngambil nih, gak ada tempat nih, lu tolong bayar gue sesuai harga ini. Kaya gak kita? Masalahnya kalau oknum pejabat yang pengen dapat 20%-nya tadi saham. Buat ngurusin izin, ya lain cerita. Kalau gue mah gampang. Iya, kalau cerita nasionalisasi itu kan kalau di-create dijual ke publik sebagai juri penentu demokrasi. Kalau gue gak butuh BUMN, gue langsung gitu aja. Tambang-tambang semua, gue gak mau tahu. Tanah dan air ini milik negara. Untuk dipakai sebaik-baik untuk kemakmuran rakyat. Udah gitu aja. Kalau tinggal umumkan, ini ada barang gua, ya orang kampung gua aja ngerti kok. Dia punya tanah gede nih. Orang datang, mau bikin ruko. Dia bilang, bos, lo bikin berapa ruko? 20. Gua dapat berapa biji nih? 4 atau 5 nih? Lo hitung nih. Gua dapat. Nanti kau nggak bisa jual, lo tolong beli. Iya. Kita penguasa pemerintah apa yang susah sih? Kan udah ada presiden hukumnya yang migas. 15%. Kaya nggak kita? Berarti semua tanah air, mau granit, mau apapun yang ada di Republik ini, otomatis kaya. Lu kalau tarik royalti, itu masih belum tentu senilai itu loh. Dia bisa jual transfer pricing, transfer apa. Oh, ada main harganya gitu, Pak. Iya dong, gue bisa jual ke grup gue dulu. Oh, iya. Royalti, gue kirim lagi ke sana, jual lagi. Ini gue nggak mau tahu. Barang gue hitung. Di solusi kampung aja nih, Pak ya. Bicara kampung aja. Barang gue lu hitung, dan gue tentuin harganya pasaran berapa, udah mesti bayar gue. Kalau lu nggak mau, gue tawarin orang lain. Iya, misalnya kayak nggak mau nih, kan dia perusahaan gede, Pak. Kayak saya pernah dengar katanya itu perjanjian. Sahamnya jatuh dia langsung kalau dia nggak mau ambil lagi, kehilangan satu porsi gitu. Kan pengusaha macam-macam dong. Iya. Ada gue beli mahal, gue nggak ambil untung di sini, gue harap saham gue yang naik. Itu kan dagang kan. Iya. Makanya gue ikutin dagang gitu, kita pusing kan, kita kan bego nih. Barang aja, gue nggak mau pusing. Nah, terus semua nggak mau. Baru gue pakai BUMN. Gue panggil orang-orang pintar Indonesia. Apa orang pintar loh? Masuk akal nggak kalau minta 20%? Gue kasih gaji lu sekian. Masuk akal? Oke, bikin BUMN, kerjain sendiri. Ya, gue nggak mau tahu untung rugi nih. Gue minta barang loh. Beda sama royalti. Kalau royalti kan itu jual nilai jual kan. Barang udah pasti sih gitu. Gue mau barang. Dan barang gue boleh titip tempat lu. Gak bayar. Jadi nggak usah bikin apa-apa lagi kita. Penguasa kok. Kita pejabat bos yang menentukan aturan.
Kalau itu tanah air begitu banyak diwarisin ke siapa? Hari ini cuma bikin orang kaya raya yang punya batu bara kaya raya, punya jalan kaya raya, punya pelabuhan kaya raya. Masa pemerintah nggak kaya? Kalau pakai skema 20% ini Pak, penerimaan bersih yang buat negara berapa kali lipat dari sekarang? Aku Pak? belum pernah ngitung. Lu hitungnya sendiri. Lu ambil aja. Nanti cari ya. Saya dengar tadi Nanti coba dicek di notebook LM. Lu ambil prospektus seluruh perusahaan tambang di Indonesia. Prospektus perusahaan tambang Indonesia kan dia ada sebutin tuh laba, penjualan berapa tuh. Dia produksi berapa. Produksi berapa, harga berapa dong. Yes. Nanti lu suruh AI yang kerjain. Kalau seandainya barang-barang produksi itu seolah-olah 20% milik negara, dan selama setahun itu dengan harga fluktuatif, itu negara dapat berapa? Langsung keluar kok. Pakai notebook LM langsung. Jadi lu search AI itu, pakai sumber yang lu tentuin. Dan Pak Ahok pede itu lebih efisien buat pasti pengelolaan kita ya. Pasti dong. Gue punya emas banyak. Lu bayangin seluruh tambang emas. Lu gue produksi 1.000 ton tiap bulan. Total nih. Gue punya 200 kilo. BI bisa ampun-ampun nyimpan emas gua. Cuma kan jawabannya nanti mungkin kalau kita kelola sendiri kita bisa lebih dari 20%. Oh, aku nggak tahu. Ahok tuh dapat 2% makanya mau ini. Lu kalau kelola sendiri, tetap buat negara kasih gua 20%. Lu kelola sendiri aja. Iya, maksudnya misalnya sekarang kita ngomong Freeport aja logikanya lah. Oke. Lu ngutang bank, ngutang pinjam untuk beli 51%. Sekarang lu sadar nggak kewajiban lu 1%? Nenek gue juga pasti lebih paham. Lebih baik gue nggak mau ada urusan. Lu produksi keluar, gue nggak mau tahu lu meledak, gue nggak mau tahu lu rugi. Pokoknya barang lu dapat 20% punya gue. Udah, gue nggak mau pusing. Ya, misalnya kalau bagi hasil gue bisa titip lu dong, kan gue bego kan. Iya. Lu bilang ada biaya ini, biaya itu, gue nggak mau tahu. Gue juga nggak mau tahu harga jual, lu bisa main, gue nggak mau tahu. Barang gue hitung. Sama kayak impor bahan makanan kan, langsung ayam semua murah di sini. Nah, lu bagaimana ayam-ayam yang orang piara nih? Oh, gampang. Gue kasih pupuk, gue beli. Pemerintah beli dong, kan udah dapat jatah 20%. Pas sekarang duit Danantara 20 triliun mau buat piara ayam, mau cilaka juga kita nih. Iya. Lu kira gampang piara ayam dari ujung ulu sampai hilir? Kena geledek mati nih, ini Pak. barang hidup lu. Kenapa nggak kasih rakyat yang piara bisa gitu loh? Ini udah ada swasta, jadi udah swasta lakuin, nggak usah campur lah. Sekarang gini ya, kalau udah ada swasta lakuin, ngapain lu cari penyakit? Iya. Itu kan tidak pemerintah kan pasif income, bos. Lu bayangin lu swasta ya, yang penting banyak swasta bergerak. Lu kerja PPN aja gue udah terima, 10% gue 11 gue turunin 5% gue terima. Lu beli barang udah kena. Lu jual untung, gue minta lagi 25-30. Gue minta 10 juga, gue udah kaya. Kita mesti hemat. Yang penting rakyat dapat makan murah gitu kan. Iya Pak, saya dengar itu sangat-sangat ini ya enak gitu dapat duit. Ya makanya kita boleh berdebat. Gue bilang, kan gue terbuka dong. Yes. Makanya dulu aku selalu bilang, kalau dulu ngomongnya kasar. Lu kalau bego nurut, pintar ngajar gitu loh. Itu dulu. Ya, kalau sekarang enggak. Semua murid, semua guru. Lu kalau mau jadi guru gue, lo ngajarin gue dong. Silakan. Ya kayak gitu. Iya. Saya tadi kadang-kadang itu enak banget, cuma udah langsung ngebayangin, oh nanti ada kantor narasinya soal gitu. Kalau nasionalisasi lebih gede lagi bisa dapat. Mana? Lu lihat aja hasilnya apa. Emang itu nggak ada sejarah nasionalisasi dari Belanda, hasilnya apa? Ya. Tinggal bangkai, kereta api juga gak berkembang. Semua tuh peninggalan penjajah. PT Timah bangkrut, ditinggalin Belanda, udah ngomong ke bapak gue. Ini jujur ini. Tahun 59. Okay. Bapak saya baru umur 29 tahun. Siap. Masih bujangan. Dia nasionalisasi, Belanda angkat kaki ini. Terus Belanda bilang gini sama bapak saya. Dia kan kerja sama dia. Kamu pintar, kamu ikut saya aja ke Belanda. Oke. Kamu percaya sama saya, ini Timah pasti hancur. Kenapa? Karena bangsamu ini, mohon maaf, munafik, korup. Berarti bukan Belanda karena... udah ada catatan ini. Munafik korup. Iya, bukan karena nggak sekolah gitu, Pak. Bukan sekolah tinggi semua insinyur kok. Yang bikin bangkrut juga insinyur kan. Digituin. Itu bapak gue berpikir terbalik aja. Kenapa gue mesti pergi? Ya lu pinter. Kok gitu? Kenapa gue mesti pergi? Lu jauh-jauh dari Belanda datang ke kampung gue. Berarti kampung gue bagus dong. Bapak gue gak mau ikut. Tapi dia keluar. Jadi swasta. Jadi dia pengusaha dia.
Jadi sebetulnya nggak ada yang susah. Lu kalau munafik, cilaka udah. Pakai agama, lebih cilaka lagi lu. Udah mutlak lu. Udah mutlak. Nggak boleh disentuh kan. Nggak boleh. Nah, itu udah susah udah. Tuhan yang lu kadalin tuh sumpah jabatan palsu. Gimana nggak rakyat? Ya Tuhan yang lu jual gitu kan. Betul. Nah, itu masalah di situ. Ya gitulah hidup. Ya kita yang penting konsisten. Iya. Ya, Pak Ahok mention soal misalnya pasar nggak nerima, kita panggil BUMN, panggil orang-orang pintar ke sini. Set. Iya dong, misalnya investor nggak ada yang mau. Iya. Nggak mungkin nggak ada yang mau. Itu Korea, Jepang, anggap nggak ada yang mau. Iya. Nggak ada yang mau, kita baru panggil dong. Orang kita banyak yang pintar loh. Lu mau nggak gue bikinin BUMN, lu yang kelola. Tapi gue memperlakukan lu seperti gue memperlakukan kayak orang asing. Oke. Pengennya saya nggak berubah gitu ya. Iya sama. Okay. Sama. Tapi kan kayak sekarangnya tuh Pak, ya berita belakangan ini ya. Beberapa kan kejadian profesional yang di luar pas balik ke sini ikut bantu dari dalam, ternyata banyak yang kena. Kayak kasus Bu Ira. Semalam ada berita baik. Presiden kita bagus juga. Langsung kasih rehabilitasi. Ya. Nah. Iya, terus jaminannya apa Pak buat rehabilitasi? Orang-orang yang mau balik gitu buat. Makanya baik lagi inti negara ini tuh presiden sangat berkuasa. Tinggal lu mau pakai bawa bangsa ini keluar atau bawa bangsa ini lebih terpuruk lalu udah depresif. Itu aja. Gampang tuh ya Pak, presiden tuh gampang buat. Iya, kan berkuasa. Berpengaruh itu ya. Orang salah langsung keluarin rehabilitasi langsung bebas kok. Iya kan? Ya. Apa yang susah? Ya udah. Yang penting berteman baik hati aja kan, atau yang baik nyuarakan gitu loh. Iya benar. Ya udah, tapi kan itu kan presiden udah di ujung banget nih. Sedangkan kan formasinya gede banget, formasi untuk. Ya apa yang susah formasi? Kan semua orang kan mau nyelamat toh. Kalau kamu makin korup, lu makin serakah, lu tambah pengecut sebenarnya. Oh, karena banyak celahnya. Iya, lu lebih pengecut dong. Lu tahu nikmat hidup, lu takut mati kan? Iya. Lu takut hilang jabatan kan? Iya. Nah, kalau lu lebih takut, presiden, lu udah kekencing-kencing lu. Gue panglima tertinggi, punya tentara, punya polisi. Gue panggil polisi datang tiap hari udah kayak kencing-kencing lu, stres tuh. Iya, tapi misalnya ada orang yang mau merintis dari bawah nih sebelum ke presiden. Keadaan politik buat masuk sekarang buat orang jujur. Nah, itu yang gue bilang. Kalau lu mau percaya teori gue, sebenarnya rakyat itu tidak pernah dengar atau pernah dengar kalimat Abraham Lincoln. Oke. Kalau kamu mau nguji karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Rakyat itu paham teori itu. Iya. Nah sekarang rakyat nggak percaya siapapun. Makanya gue mulai berpolitik dari mana? Berarti gue butuh panggung politik dong. Yap. Untuk menunjukkan karakter sejati gue. Yes. Makanya gue mulai dari DPRD tingkat 2. Dapil kecil, masuk di kampung temen lu yang gak mau milih. Lu kan gila, berarti lu memang parah gitu kan. Ya lu parah dong. Om tante lu gak mau pilih lu juga gitu loh. Lu kan mulai dari dapil kecil nih. Lingkungan kecil lu, teman sekolah lu. Lu kalau yang baik hati, sering nolong orang. Itu bisa lah ya, senyum. harusnya bisa ya. Begitu lu nyalon nih, orang tahu kelakuan lu selalu bantu orang. Lu baru nyalek, baru cari om tante lu ya dicuekin. Wah ditiru. Iya, lu kalau tiap hari udah sangat nolong orang. Orang pilih di luar ini loh. Saya pernah kejadian di Belitung nih lucu nih. Iya. Ada anak cucu orang P3 nih. Oke. Karena sering keluar kota, mampir ke tokonya orang Bali. Kampung transmigran. Bantuin ngurusin surat macam-macam. Begitu pemilu, Kampung Bali itu tingkat 1 pilih PDIP, DPR di PDIP, tingkat 2 pilih P3. Lu bingung lu. Ini kejadian ini. Kenapa? Karena dia memang udah bantu. Dan dia gak pernah sangka dicalonin dari mungkin keluarganya gitu loh. Artinya apa? Orang kan punya nurani. Oke, iya. Misal contoh kita di sini ya, kita nomor 7 gitu loh. Kalau lu tengil, udah mati kok kerja gue ketengil. Begitu lu ikut, gue kagak mau milih lu. Kan lu pasti ditengil loh. Iya. Tapi kalau lu memang baik sama lingkungan lu begitu nyalon, minimal lingkungan lu kan milik lu. Makanya lu mulai DPRD tingkat 2. Berde. Tapi celakanya jangan lu begitu masuk, wah ketagihan kunjungan keluar negeri, keluar kota melulu, jarang di kampung kan. Terus ngutang duit ke bank, boleh beli mobil, bikin SPPD fiktif,
Mulai main proyek, mulai main pengadaan, mulai bikin reses yang gede-gede. Lu pikir mau nyogok rakyat nih? Untuk bisa menang nih. Ngumpulin duit nih. Begitu lu mulai mau nyogok nih. Lu kalah sogok sama orang yang lebih berani dong. Akhirnya bagi rata nih. Iya. Nah itu yang terjadi. Orang gak mau milih lu lagi karena lu punya niat. Tapi karena duit lu. Nah itu saya buktikan teori itu. DPRD 2, Mbak gak mau pilih saya, kenapa? Karena minta apa-apa gue usir. Ya gue mesti bedain dong mana yang enggak gitu loh. Iya. Begitu gue terpilih, orang datang, saya kan pilih bapak. Nggak mungkin, model lu udah gue usir, gue bilang. Jadi gue langsung gampang pisahin dong. Tapi kalau lu kasih duit ke orang, begitu datang nih, lu kan bingung. Mana yang dukung, mana nggak. Karakternya nggak tahu, Pak. Begitu lu nggak sanggup, begitu lu marah, tahu-tahu die hard lu yang lu usir. Kalau gue nggak mungkin. Minta duit, pasti udah gue usir punya. Nah dari hati gue tuh ngerti pilih gue. Karena gue kerja buat dia. Gue kerja 7 bulan di DPRD. Langsung nggak milih gue apa? Pak jadi bupati aja Pak. Kenapa? Perjuangan hak kami. Terus oke, kasih gue kesempatan jadi bupati lu. Gue nggak ada duit ya. Nggak ada kaos. Nggak ada kampanye. Kartu nama doang lu mau pilih-pilih. Gue udah jadi gue urusin lu. Kepilih bupati. Begitu gue jadi bupati, gue mau naik ke gubernur. Kampung gue udah pilih gue 63%. Naik lagi. Sayang aja permainan oknum suara hilang. Tapi itu yuk baik. Kalau gue nyogok, gak pernah jadi di Jakarta kan. Gak mungkin ya. Aja lu mesti percaya. Kata orang tua, amanah itu mesti lu ingat. Amanah itu betul Tuhan yang kasih kekuasaan, Tuhan yang ambil. Kalau lu belum kasih kekuasaan, santai aja. Gue lebih sehat sekarang daripada jadi gubernur. Capek kan 24 jam ngurusin orang kan. Iya. Nah jadi udah, kalau nggak amanah, ya kita syukuri dong. Berarti Tuhan yang tidak taruh kita di situ. Benar, ada alasan ya pasti. Nikmatin aja. Ngoceh-ngoceh kayak gitu sama lu kan, enak kan? Ngobrol-ngobrol santai gini. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja berjuang mah ada aja ruangnya Pak ya. Jadi nggak ada yang hal baru di dunia ini tau gak? Republik ini nggak ada hal baru. Jadi dari pertama para pendiri negara udah memotret nih. Oh ini situasi negara kayak gini nih. Rakyat mesti dipimpin nih untuk jadi pintar dan punya duit ya gitu. Berarti harus kasih kuasa kepada satu orang. Tapi sayangnya nih ada yang lihat begitu. Ternyata gue berkuasa banget ya. Wah kalau gitu gue pertahankan nih. Berapa puluh anak gue masukin juga nih. Nah ini celaka nih. Kayak gitu kan. Jadi itu perspektif orang yang beda-beda gitu. Tapi apa Pak yang ngejaga dari awalnya normal untuk tetap normal, nggak belok ke mana-mana? Kan ketika masuk situasi berubah tuh, semua orang halo Pak. Ya, lu mesti mistik, mesti mistik itu. Masuk gue mistik tuh gitu. Lu mesti bangun pagi-pagi, lu duduk bersila, lu ngomong sama nurani lu. Oh gini. Jadi lu nggak ke-distract. Lu mesti yakin visi mula-mula itu apa. Oke. Kalau lu takut, lu mesti ingat, sejauh ini Tuhan sudah nolong gua. Kayak gitu, lu kalau nggak tiap hari untuk ngecas gitu, lu ke distract. Lupa lagi dengan tujuan. Tiap pagi lu mesti bangun pagi-pagi, itu gua lakuin untuk ngomong sama gua, supaya gua nggak takut. Rutin itu Pak tiap pagi? Iya, tiap pagi. Gua bisa gaya lutut orang Jawa lagi sekarang. Kayak hadap paduka baginda raja itu. Itu supaya buang asam urat itu. Ya, okay. Lu gak ada isi macam-macam kan? Enggak ada Pak. Jambi-jambi kan? Enggak. Katanya tiap pagi mistik kuat dong. Makanya gue baca dulu. Kalau lu ada gue baca lebih kuat. Dibalikin. Pak, dikit lagi nih Pak. Kita tadi juga udah nyenggol dikit sama parpol kan. Sementara ya kayaknya kepercayaan publik ke parpol juga iya. Enggak. Ya dia ada di posisi agak-agak belakang lah. Sementara kan menghasilkan posisi-posisi super penting kan parpol ini. Kan terbukti belasan persen semua bagi rata. Ada yang ada ideologi, tambah duit ya lebih unggul. Tapi emang ke depan kalau semua berpikir kayak gini, nggak ada yang bonding ngurusin rakyat. Orang semua akan bagi rata nih partai ini. Kalau nggak ada ketemu yang baik. Nah itu sih takut Nah orang. kita masih bersyukur gini. MK putusin partai yang bisa ikut pemilu bisa mencalonkan calon presiden. Oke. Jadi kalau partai politik itu bisa mencalonkan presiden yang dipercaya rakyat, dia mungkin bisa kedongkrak.
Sebagian pasti masih apatis, masih golput. Nah, dulu kita di Jakarta, Jokowi sama Ahok, kan antusias orang tinggi. Kencang banget tuh, Pak. Karena percaya tuh. Yes. Jokowi ke presiden juga tinggi kan. Nah jadi arti itu rakyat itu nggak bodoh sebenarnya. Coba kita kecele aja dikit. Aduh. Kita denial loh, Pak. Denial lah. Nggak mungkin. Ternyata. Ternyata tuh segala sesuatu mungkin. Iya, maksudnya saya merasa tadi Pak Ahok disebutin partai-partai ideologi kurang. Kadang sih saya berasa kayaknya partai yang benar-benar punya karakter tuh nggak banyak gitu jadinya. Ya jadi kalau gue bilang di Indonesia punya ideologi cuma PDI Perjuangan sama PKS ya mungkin. Yang pakai pegang ideologi ya. Itu warnanya kuat banget tuh. Makanya gue nggak ada pilihan, gue mesti PDIP dong. Kira-kira gitu. Masa gue PKS gitu kan. Masa reuni ada gestar. Ya udah deh, itu aja. Terima kasih Pak Ahok, ilmu-ilmu semuanya. Terima kasih. Semoga sehat terus. Semoga nggak terlalu banyak nambah musuh lagi. Lu yang nambahin musuh buat gua gara-gara lu ngundang gua podcast.